warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Semangat. Tadi kita sudah pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat ya. Sudah hafal surat Al-Hujurat. Ada bagaimana cara membaca surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Salah satunya ialah dengan tajwid. Ada mad, ada ikhfa, ada guna. Guna yang memantul apa namanya? Pola pinter. Nah, hari ini anak-anak kita akan melaksanakan praktek. Mau praktek? Mau. Nah, siapa yang tahu apa saja profil pelajar Pancasila? Coba kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berberdasarkan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kita tentunya seorang pelajar harus beriman dan bertakwa, dengan berpikir kritis, harus bisa berinovasi. Nah, praktek kita nanti ialah tentang lingkungan. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Lingkungan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita namanya lingkungan. Kita tinggal di rumah namanya lingkungan masyarakat. Kita berada di sekolah namanya lingkungan sekolah. Nah, oke. Ada beberapa penjelasan tentang kegiatan kita. Kita cari dulu. Kita akan membahas tentang gaya hidup berkelanjutan. Mau nggak hidupnya berkelanjutan? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi tahu menjadi paham. Kalau sudah paham maka akan ngerti semuanya. Itu namanya berkelanjutan. Nah, apa itu? Yang pertama ada proyek gaya hidup berkelanjutan dengan topik lingkungan. Adalah upaya sekolah untuk membangun mindset, pola pikir, bayangan yang ada di kepala kita ini dengan pola pikir yang baru yang ada di sekolah. Bagaimana caranya? Siapa yang suka bawa bekal dari rumah? Nah, yang membawa bekal dari rumah berarti dia sudah mengurangi volume sampah yang ada di sekolah. Kenapa? Karena dengan membawa makanan dari rumah kan pakai ini ya, pakai wadah makanan. Wadah makanannya dibuang atau dibawa pulang lagi? Pulang. Terus kayak ini bawa minuman. Botol minumnya kalau sudah diminum dibuang atau dibawa pulang? Berarti sudah mengurangi volume sampah. Yang bawa makanan juga sudah mengurangi volume sampah. Kalau kita jajan di kantin, jajan di luar, kita beli nasi bungkus, kan bungkusnya mau dibawa pulang apa dibuang? Dibuang. Ada yang mau bawa pulang? Bukan ada. Nah, proyek ini merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang lain dengan IPS. Pelajaran agama dengan IPS apa hubungannya? Tentang kemaslahatan, tentang matematika, menghitung volume, pengurangan jumlah sampah yang ada di sekolah. Dengan bahasa Inggris, produce test, dengan membuat teks, dengan melakukan bahasa dari bahasa Inggris. Dengan bahasa Indonesia, menjelaskan, menguraikan apa hasil dari yang sudah kita buat melalui proyek P5. Kita lihat di bawahnya lagi. Apa itu? Ada rumusannya, dimensinya, beriman kepada iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, ada gotong royong. Kemudian akhir fase, nanti setelah kita ikut proyek P5 ini, anak-anak bisa memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya pemahaman dengan kualitas atau sifat Tuhan dengan konsep peran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Dengan kita menjaga lingkungan berarti kita sudah bertanggung jawab
kita sebagai makhluk Tuhan yang mulia dengan menjaga alam semesta, tidak membuang sampah di hutan, tidak menebang hutan, tidak membakar hutan yang menyebabkan asap. Berarti kita sudah bertanggung jawab sebagai manusia yang mulia. Untuk materi hari ini kita akan pelajari materi pada slide. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Sampah plastik masih banyak ditemukan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tidak jarang sampah yang menumpuk di darat masuk ke saluran pembuangan air. Artinya, sampah plastik juga bocor ke laut, mengotori pantai dan laut,
dan mengganggu ekosistem laut. Plastik memiliki banyak kegunaan dan efisien yang belum dapat digantikan oleh material lain. Apa yang akan terjadi kalau plastik dihilangkan? Banyak hal bermanfaat hilang dari kehidupan kita. Lalu, bagaimana solusinya? Ubah cara pandang dengan circular economy. Lalu, bagaimana menerapkan circular economy untuk sampah plastik? Begini caranya. Sampah dikumpulkan dan dipisahkan. Sampah organik bisa diproses menjadi pupuk. Kalau sampah plastik bisa diproses jadi apa ya? Diproses menjadi kerajinan tangan, penguat aspal berbahan dasar plastik, dan BBM. Yuk, gunakan plastik dengan bijak.